Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sallallahu alaina fi hadzal majlis bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وصل الله مؤلف في هذا الكتاب العلم العلم شيخ زكريا النووي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Hadratin muhtaramin, para alimin ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, wabil khusus genap pengurus Majelis Ta'lim RW 01 Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara, ibu-ibu, terutama orang tua kita, Ibu Hajah Nani yang saya hormati, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang hadir, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, calon-calon penghuni surganya Allah. Hari ini alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali dalam rangkaian kita mensyukuri nikmat Allah, nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Terkadang kita nggak merasa bahwa nikmat itu begitu besar, tapi ternyata begitu kita sadari betul nikmat yang Allah titipkan kepada kita itu sangatlah besar sekali. Mulai dari bangun tidur sampai saat ini. Udah tidur lagi belum, Bu? Udah. Tadi bangun tidur terus tidur lagi belum? Belum. Sampai dari bangun tidur sampai saat ini, kan? Sampai tertidur lagi nanti, dibangunkan lagi nanti tidur oleh Allah, itu adalah karunia nikmat yang sangat luar biasa. Yang harus kita syukuri betul. Karena nikmatnya, syukur nikmat itu pasti Allah akan tambahkan bagi kita yang mensyukuri nikmat itu. Nah, karenanya kita berusaha semaksimal mungkin, dan kita kemarin minggu yang lalu kita sudah bahas tentang Rajab, kemudian tentang apa hasil dari sebuah bulan Rajab itu kemarin sudah kita bahas. Hari ini kita akan lebih spesifik, lebih akan membicarakan tentang fadilah apa yang harus kita pertanggungjawabkan di bulan Rajab itu untuk kelangsungan dari masa depan kita nanti. Terutama itu adalah Al-Quran. Saya sampaikan karena Al-Quran ini luar biasa manfaatnya buat diri kita. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, bahwa nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi para sahabatnya. Siapa sahabatnya itu? Adalah mereka yang membaca Al-Quran. Bahkan diceritakan itu ada seseorang itu punya teman, punya sahabat yang luar biasa. Kemana saja itu dia ikut pokoknya.
mau kemana aja pokoknya ikut. Karena sudah menjadi sahabatnya. Ketika mau pergi ke pasar, dia ikut pokoknya. Mau pergi ke Mekah, ikut juga. Mau ke Madinah ikut, sholat apalagi dia ikut terus. Satu ketika Mbah Paimo lah taruh misalnya. Mbah Paimo ini sedang sakit. Sahabatnya ini minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong sembuhkan Mbah Paimo. Karena ini sahabat yang luar biasa, maka disembuhkanlah oleh Allah Mbah Paimo. Karena sahabatnya ini menjadi sebuah obat buat dirinya. Nah kemudian jatuhlah sakit, ditemenin terus itu. Sakitnya itu seminggu, ditemenin di situ terus pokoknya, tidak pergi-pergi itu sahabatnya. Kemudian sampai pada akhirnya karena nggak tahan rasanya, Mbah Paimo ini langsung meninggal. Ketika meninggalnya ini sahabat yang ikut di situ, nemenin terus pokoknya. Lagi dimandiin, ditemenin, temenin tuh. Lagi mandi, ditemenin sama dia. Kemudian lagi dikafanin, dia temenin orang ngafanin, dia temenin tuh Mbah Paimo di situ. Sampai dibawa ke keranda. Tahu keranda bu? Keranda itu banduso bu Haji. Banduso, orang Jawa bilang itu banduso, ya kan? Nah, banduso itu keranda mayat. Di dalam kerandanya itu sahabatnya nemenin juga di situ. Pokoknya kemana sampai ke liang lahat pun gimana sahabatnya tadi? Masih nemenin tidak? Masih nemenin juga di situ. Masuk ke dalam keranda dan masuk ke dalam liang lahat itu, temenin dia. Pada akhirnya malaikat Munkar Nakir datang, itu sahabat dia itu masih ada di situ, nemenin dia, menemani Mbah Paimo dengan setianya dia itu menemani dia. Apa yang terjadi itu? Malaikat tanya, man antum, siapa kamu? Aku adalah sahabatnya Mbah Paimo. Aku mau bertanya tentang dia. Dia ini bisa jawab atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan dari saya. Gak mau. Saya gak mau pergi wahai malaikat. Kalau kamu bertanya saja. Saya gak mau pergi. Yang penting aku masih temenin dia. Saya akan nemenin dia sampai dia ke surganya Allah. Itu namanya sahabat setia ini. Sampai matinya, sampai temenin itu. Malaikat tanya akhirnya, aku percuma kalau tanya dia, kalau nanti akan kau berikan jawabannya. Itu urusan aku. Malaikat silakan mau bertanya. Ibu tahu siapa sahabatnya Mbah Paimo? Sahabatnya Mbah Paimo adalah Al-Qur'anul Karim. Bu, pengen punya sahabat seperti itu? Itu fadilah dari ibu membaca Al-Quran. Nanti Al-Quran akan menjadi penolong kita, bukan hanya nanti di yaumul kiamat, tapi di dunianya saja kita ditolong fadilah Al-Quran. Terus kemudian di alam barzahnya pun Allah tolong. Kesetiaan Al-Quran yang selalu kita baca itu akan menjadi para sahabatnya, ditolong bu. Akhirnya Mbah Paimo selamat, ya kan? Dan ada pertanyaan di dalam alam barzahnya. Malaikat langsung pergi. Ya udah, kalau begitu, kalau kau memang sahabatnya dia, aku pergi. Malaikat mengaku pada Allah, ya Allah, gimana Mbah Paimo? Ya sudah, bebaskan dia dari pertanyaanmu dan bebaskan dia dari siksaan alam kubur, dilindungi oleh Al-Quranul Karim. Bu, semangat ya bu ya. Nanti sampai rumah Al-Qurannya dibuka, habis dibuka ditutup lagi ya. Orang sana no, gitu. Habis ini mah insya Allah orangnya cantik-cantik, baca Quran, solehah semua ya. Ini. Tanyanya sekarang apa Pak? Ya, yang mau tanya silakan, nggak apa-apa sekarang. Apa berarti? Saya kan Quran itu banyak. Oh banyak. Tapi tiap hari insya Allah saya baca walaupun satu ayat, maksudnya bisa
insya Allah istiqomah. Tapi yang dibaca itu satu Quran aja, yang lain itu enggak apa. Gantian saya Quran yang satu jusan, pokoknya Qurannya banyak lah, lebih dari 10. Tapi yang dibaca satu toh, yang gede itu. Tidak apa-apa. Yang lain kan ada yang baca nanti yang lainnya. Siapa yang baca, anak-anaknya? Ya, anak-anaknya atau siapa, nggak apa-apa. Jadi gini, ini Bu Haji kisahnya itu punya Al-Quran banyak, ada 10 Quran. Tapi yang dibaca cuma satu doang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting isinya 30 juz kan? Iya. Iya. Siapa tahu dikurangi ditambahin 41 juz misalnya. Tidak ada yang satu jusan. Tidak apa-apa Bu. Kita punya satu Quran. Saya juga gitu di rumah. Saya tak dari Quran saya banyak Bu. Quran yang buat hafalan itu, yang susunan menara kudus itu dari Baharwani itu ada. Ya tapi yang saya baca ya buat ngapalin ya itu aja. Saya emang nggak pindah-pindah. Nggak apa-apa itu. Kalau begitu itu Quran, sisanya kalau memang tidak dibaca di rumah, ditaruh di musola, diwakafkan. Itu lebih bagus. Diwakafkan di musola atau di masjid supaya dibaca. Kalau kita mau mewakafkan itu yang bagus di mana? Di pondok-pondok pesantren yang tahfidzul Quran itu mesti dibaca sama anak. Ya nggak apa-apa dipakai. Di sini kan ditaruh di masjid, nanti juga akan dipakai juga kan itu. Nggak harus baru wakaf itu. Yang penting Qurannya sama kan? Yang penting Qurannya sama. Beda Quran yang beda. Nah, penting itu Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Waktu yang lalu sudah saya bilang. Nih, fadilahnya Quran itu kalau dibaca rumah, kata kiai saya dulu begitu. Rumah yang selalu dipakai untuk membaca Al-Quran, rumah yang selalu dipakai untuk mengajarkan Al-Quran, ahli-ahli rumahnya itu selalu kontinu membaca Al-Quran. Ingatlah, satu saat nanti entah anakmu atau cucumu pasti ada yang ahli Al-Quran. Makanya dimulai dari orang tua kita. Kalau memang mujahadah kita itu tidak diberikan kepada kita hasilnya, pasti nanti akan diberikan kepada anak atau cucu kita. Makanya kiai-kiai besar, anak-anaknya kalau jadi kiai lagi, kenapa? Karena mujahadah ibadahnya yang bersungguh-sungguhnya kepada Allah, orang tuanya itu diberikan kepada anak-anak turunannya. Nah ibu juga bisa begitu, kan saya kemarin saya sampaikan itu. Nah karenanya, yuk Al-Quran itu kenapa? Ya harus dibaca oleh kita. Ini dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi itu menyatakan gini, ini dari Utsman bin Affan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu Al-Quran itu indah sekali. Makanya di dalam Al-Quran itu ada bahasa yang disebut dengan tilawah sama qiraah. Ya. Tilawah itu adalah membaca Al-Quran yang disesuaikan bacaannya itu sesuai dengan tajwidnya. Ya, contoh misalnya begini. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Itu namanya tilawah sesuai dengan tajwidnya, ya. Tapi yang dimaksud qiraah bagaimana? Qiraah itu membaca Al-Quran dia juga sesuai dengan tajwidnya, kemudian dia tadabbur, kemudian dia angan-angan maknanya, kemudian dilakukan, diamalkan dengan anggota badannya. Itu namanya qiraah.
Seperti apa qiraah itu begini? Contoh misalnya, kita membaca surat At-Taghabun misalnya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah nyatakan gini, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sedang bertasbih apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Oh, kita ingat kita ini ada di mana ya? Ada di buminya Allah. Allah memerintahkan apa ya? Bertasbih. Berarti apa yang harus kita lakukan? Membaca Quran di antara maknanya Allah memerintahkan kita bertasbih, maka hendaknya kita juga bertasbih. Baru ibu menjalankan apa yang disampaikan oleh Allah. Tasbih ibu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap kapan? Setiap pagi dan petang misalnya, atau setiap hari kita melakukan tasbih. Itu berarti ibu namanya qiraah. Jadi qiraah sama tilawah beda, ya. Maka seperti Kanjeng Nabi ketika pertama kali Kanjeng Nabi itu menerima wahyunya Allah, kan pertama kali Kanjeng Nabi menerima wahyunya Allah itu namanya surat Al-Alaq. Ketika di Gua Hira, Kanjeng Nabi bertahan di situ, kemudian turun ayat dalam keadaan menggigil Rasulullah, kemudian Jibril datang mendekat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diucapkan lagi, Iqra ya Muhammad, wahai Muhammad baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kanjeng Nabi juga membaca, ngikutin apa yang disampaikan oleh Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti Kanjeng Nabi juga tilawah. Terus Kanjeng Nabi gimana Iqra? Iqra wahai Muhammad atas nama Tuhan yang telah menciptakan dirimu. Kemudian Kanjeng Nabi di situ membaca. Ya, kalau misalnya kita disuruh orang, Bu Haji, tolong bacain ini, tolong dibaca. Apa terus ibu ngomong, Bu Haji, tolong ini dibaca? Kan nggak begitu kan Bu? Maka apa yang dilakukan oleh ibu? Ibu membaca. Nah Kanjeng Nabi diperintahkan, ya Muhammad, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Maka di situ Kanjeng Nabi membaca. Membaca apa? Membaca tentang dirinya. Membaca apa? Membaca lingkungannya. Membaca apa? Membaca para sahabatnya. Dan kemudian Kanjeng Nabi membaca isi alam dunia, membaca alam semesta. Nah karenanya ibu-ibu sekalian, nah prosesnya itu harus diawali dengan tilawah terlebih dahulu. Loh, apakah tilawah membaca saja itu tidak mendapatkan surganya Allah? Dirindukan ibu surganya Allah. Kita membaca tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, tidak apa-apa. Itu juga dirindukan surganya Allah. Kan dalam hadis itu ada 4 yang dirindukan surganya Allah. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, ya kan? Pertama, ta'lim Quran. Surga itu merindukan 4 perkara. Yang pertama adalah ta'lim Quran dari bahasa tilawah. Ya. Ta'lim Quran itu membaca Al-Quran. Nah, ibu jangan usah khawatir, membaca Quran itu indah. Nih, dari Aisyah radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda begini, Bu, nggak usah khawatir kalau ibu baca Qurannya itu terbata-bata. Ada pahalanya khusus, Ibu. Ya kan? Nih hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi bersabda begini. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah
Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Ibu sekalian, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Husain Muslim, Imam muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang membaca Al-Qur'an dan dia itu adalah orang yang mahir melakukannya, membaca Al-Qur'an itu, maka kelak akan mendapatkan tempat di dalam surganya Allah bersama-sama dengan rasul-rasul atau utusan yang mulia lagi baik. Ada namanya Ma'asyafratul Kiram. Syafratul Kiram itu adalah nama malaikat penjaga Al-Qur'an. Ibu, nama malaikat penjaga Quran itu namanya Syafratul Kiram. Itu nanti bersama ibu kalau yang mau membaca Quran itu. Dan kemudian walladzi yaqra'u Qur'ana wa huwa yatata'ta. Siapa orang atau orang yang membaca Al-Qur'an sementara membaca Al-Qur'an itu terbata-bata, lidahnya kurang bener bacanya, atau blepotan bacanya gitu, blepetan. Ada yang begitu? Uangnya tekal? Ada bu? Yang baca Quran blepetan itu jamaah sini ada? Mana? Apalagi Yasin tok. Terbata-bata, wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Nah, itu ternyata tergantung dari kesulitannya ibu membaca Al-Quran itu dilihat oleh Allah. Jadi orang terbata-bata baca Quran itu kan sulit sekali, membuat dirinya malas untuk baca Quran itu kayak gitu. Itu jamaah sono. Kalau di sini mah nggak ada, ya bu ya, kagak ada bedanya. Alhamdulillah. Ibu-ibu senang, alhamdulillah. Bu, ayo dah bu, semangatin. Jadi gini bu, kalau kita membaca Quran terbata-bata itu membuat diri kita tuh malas untuk baca Quran, ya kan? Ya enggak? Baca surat yang terbata-bata itu loh, itu sulit tuh baca. Ya? Contoh misalnya ibu-ibu baca Quran nih, biasa itu kan dulu. Kalau sampai sekarang dulu sampai sekarang sama. Misalnya baca surat apa bu? Surat Kulhu nih. Apa ini ya? Hak. Misalnya kayak gitu. Nah itu kan membuat diri kita akan menjadi malas. Tapi tidak boleh, tetap terus semangat. Semakin sulit kita untuk membaca Al-Quran itu semakin besar pahalanya. Dari tingkat Allah itu memberikan pahala itu ternyata dilihat dari tingkat kesulitannya. Lah kalau orang yang mahir baca Al-Quran, yang sudah hafal Al-Quran, ya itu pasti nanti akan mendapatkan pahalanya akan berbeda. Ya kan? Bu, orang mahir itu disebut orang ahli itu orang yang gimana? Orang ahli kan berarti kan ya. Orang ahli itu kenapa dia disebut ahli? Karena dia berulang-ulang dia membacanya, maka disebut orang ahli. Contoh misalnya disebut ahli matematika, berarti dia mengulang-ulang dirinya untuk belajar matematika terus, maka disebut orang ahli. Ibu kalau konsentrasi penuh membaca Al-Qur'annya penuh, maka ibu nanti lama-lama jadi ahli Al-Qur'an. Jangan khawatir ibu. Nanti akan ditunjukkan sama Allah di hati kita. Orang saya dulu juga tidak bisa sama, ibu-ibu sama. Kenapa saya bisa? Ya karena mau belajar itu. Makanya ibu tolong nanti sampaikan ke anak-anak kita. Namanya disiplin ilmu itu penting ternyata ibu.
Ya, disiplin ilmu itu sejak muda itu harus dilakukan. Kenapa? Ya itu kalau nggak dilakukan nanti tuanya seperti kita ini standar saja, hanya dengerin orang aja, nggak pernah jadi pelaku. Ya kan? Ini coba sekarang anak-anak kita yang sekarang ini mau belajar itu nggak mau disiplin ilmu, nanti dia akan menyesal di masa tua. Ya kan? Saya sampai saat ini sebetulnya pengen masih mondok gitu, mondok sama teman-teman gitu, belajar di pondok, kuliah lagi gitu. Nah, doain Bu, nanti bentar lagi kuliahnya udah hampir selesai. Saya ngambil disertasi nanti S3 saya. Doain Bu ya. Jadi penting Bu, namanya belajar terus belajar. Saya terus belajar Ibu. Apa disangka kemudian saya terus diem diri di rumah? Enggak Bu. Itu kitab di rumah tak baca terus. Karena ini agak lupa saya ulang lagi gitu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya alhamdulillah berkah ilmu. Makanya saya sampaikan kepada anak-anak kita, itu mohon nanti sampaikan ke anak-anak kita, disiplin ilmu lah dari masa muda. Kan gini, kalau belajar di masa muda itu bagaikan melukis di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, gitu kan? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air, gitu kan? Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Gitu Ibu. Nanti nyanyiin anak sekarang bukan itu Ibu, ya kan? Anak-anak sekarang maunya Blackpink kayak gitu. Itu Blackpink itu luar biasa loh Bu. Itu kenapa bisa ngetren top di Korea itu? Karena apa? Karena pemerintahnya itu ikut campur tangan. Indonesia sebetulnya penggali buaya sekali kesenian itu, tapi pemerintahnya cuek, ya akhirnya nggak ngetop. Ya, yang ngetop penyanyi dangdut yang mobil gitu ya, yang satu pahanya mana-mana itu ya. Nggak punya tutup. Iya, nggak punya tutup katanya Bu Haji. Ada celananya. Ya Allah, ya Allah. Disiplin ilmu ya Bu ya. Qurannya ntar di rumah mulai dibuka, karena ini penting. Dengan kondisi yang sekarang ini Ibu yang terjadi, ini mungkin karena akibat penduduknya ini jarang membuka Al-Qur'an. Saya mau tanya Ibu ngaji kayak gini ini untuk siapa? Buat siapa? Yang kenceng. Buat siapa Bu? Diri sendiri. Ibu terlalu egois kalau diri sendiri. Ibu, untuk siapa? Allah menyatakan begini. Ternyata orang ngaji seperti ini, kita ngaji taklim seperti ini, membaca Quran, sholat kepada Allah, kemudian takwanya kita tambah terus semakin hari. Untuk siapa sebetulnya? Pertama, untuk diri kita. Kedua, untuk keluarga kita. Ketiga, untuk lingkungan kita. Yang keempat, untuk bangsa dan negara kita. Yang kelima, untuk kemaslahatan dunia wal akhirah. Untuk kemaslahatan dunia, ternyata apa Allah menyatakan? Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan. Lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, dari langit dan dari bumi.
Paham Ibu? Makanya semangat takwanya ditambah. Udah handphone tinggalin kalau sudah waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu takwa ini sudah berkumandang azan, Ibu mengambil wudu, kemudian sholat di syukril wudu, sholat sunnah rawatibnya dijaga. Kemarin dah ya, kemarin sudah saya sampaikan, sholat rawatibnya qobliyah duhurnya dijaga atau qobliyah asar dijaga. Habis itu sholat fardunya dikerjakan. Nanti begitu sampai rumah udah, pokoknya mau apa lagi, udah tua begini, udah senja begini, tinggal kereta senjanya bagaimana? Kereta senja telah tiba di depanku. Ada yang apa Ibu lagunya? Berarti ibu sudah tua. Kalau ingat lagu itu berarti masih udah masa mudanya ibu-ibu itu. Ini barang kereta senja sudah tiba di depan kita. Itu artinya apa? Keretanya yang sudah mau datang, mau berakhir di sebuah pelabuhannya, di stasiunnya. Apa stasiunnya? Stasiun kita, stasiun terakhir kita ada di Makbarah, ada di kuburan. Ya. Kita sudah senja. Sebentar lagi stasiunnya sudah tiba. Di mana? Di kuburan kita. Makanya hati-hati. Loh, tapi kita nggak tahu namanya umur. Kita nggak ada yang tahu. Umur itu kayak gini loh. Tahu pohon buah kelapa enggak? Buah kelapa itu, ya kan? Yang muda jatuh. Baru pentil gini tuh jatuh ceplak. Bluluk, tahu bluluk? Bluluk ya Bu ya, orang Jawa bilang bluluk, masih kecil gitu kan. Itu juga bisa jatuh. Artinya orang mati itu sama seperti itu. Ada lagi yang muda masih cengkir, kencengnya mikir ya. Cengkir jatuh, jeblok. Usia umur 15 tahun lah. Ada lagi yang sudah tua banget, di atas masih nongkrong di atas. Itu sampai ada gandosnya. Di atas masih ada gandosnya, di atas tumbuh tunas lagi di atas itu. Gak jatuh-jatuh ada. Umur 70-80 tahun. Ada yang gak jatuh-jatuh, artinya gak mati-mati gitu. Harus ingat kalau sudah begitu itu rawan. Kalau orang gimana sewaktu-waktu pasti akan jatuh, keterak angin dik mati, jatuh. Apa? Kalau sudah tua itu banyak penyakitnya, ya kan? Kena angin, masuk angin gitu ya, kena terjantungan mati. Hati-hati makanya. Kita bersyukur Bu. Bersyukur itu begitu bangun tidur. Apa Ibu nggak pernah berpikir gini? Ketika mau tidur itu, Ibu biasa doa tidak Bu? Doa bangun tidur, doa mau tidur. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa apa itu? Doa mau makan dibaca mau tidur ibu-ibu. Nah, apa gimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika Bu, boleh tak kasih tahu Ibu? Ada 2 surat yang kita baca sebelum tidur itu, insya Allah Allah akan menjaga dari bencana apapun. Apa itu? Man qara'a alam-alam. Barang siapa yang membaca alam-alam, maka Allah akan menjaga tidur kita mulai dari hari ini tidur kita sampai terbangun tidur esok hari. Apa itu? Pertama, alam nasrah. Ya, yang kedua alam tar. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Itu Bu, dibaca. Buat sholat boleh. Mau tidur itu loh, mau kita tertidur gitu, baca itu.
Terserah ibu mau bacanya sekali boleh, 3 kali boleh, 4 kali boleh, nggak boleh. Terserah. Mengapa kita diminta untuk membaca ini? Ada filosofinya begini. Alam nasrah laka sadrak itu ada kalimat fa inna ma'al usri yusra. Maka orang yang suka membaca ayat ini, maka Allah akan berikan yang namanya sulit menjadi lebih mudah. Kemudahan-kemudahan apapun akan diberikan oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sama kama ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sama seperti itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan dari segala kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadara. Itu namanya surat 1000 dinar itu. Kalau ibu mau wiridan itu, insya Allah nggak ada sulit-sulitnya dalam kehidupan. Di surat At-Tolak ya bu, ayat 2, ayat 3 sampai 4. Nanti cari. Nah, kalau yang kedua apa itu? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Mengapa kita diminta oleh Kanjeng Nabi untuk membaca ayat ini? Karena begini. Ayat ini merupakan ayat ketika mengkisahkan tentang seorang Raja Abraha pengen menghancurkan Ka'bah Al-Musyarrafah di saat baginda Nabi sedang dilahirkan di kota Makkah. Tarmihim bihijaratin min sijil, maka melemparkanlah burung. Allah mengutus burung tayran ababil, namanya burung ababil itu mengutus, ambil kerikil-kerikil dari neraka, kemudian tarmihim, mereka melemparkan kerikil-kerikil itu kepada tentara Abraha bersama pasukan gajahnya, kemudian terbebaslah, artinya mereka habis binasa semuanya. Maka kita diminta itu supaya kita Allah bebaskan bencana seperti Allah membebaskan kota Makkah, ya kan? Seperti Allah membebaskan kota Makkah di zaman saat itu. Makanya kita ini banyakin baca doa, baca Quran. Bisa ya bu ya? Nanti di rumah mulai nanti malam tuh dicicil ya bu ya. Karena selama ini kan belum tahu. Kalau sudah tahu diamalkan. Itu menjadi ilmu buat saya, menjadi ilmu buat kita. Insya Allah tambah barokah. Nah, bu, tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bacanya gitu tajwidnya biar ngerti ya. Iya. Nah, ntar sesekali kita belajar Al-Quran gitu ya bu ya. Qiraah dikit-dikit itu ibu baca, kita ajarin tuh. Kayak ibu-ibu misalnya baca satu-satu gitu. Gak usah satu-satu, biasanya kalau disuruh satu-satu pada minder. Iya. Gak apa-apa ya bu ya, gak apa-apa. Nanti ketahuan, aku malu sama Pak Ustadz. Gak boleh malu.
Lebih malu mana dengan saya dengan Allah? Itu. Kita melihatnya ke situ loh, Bu. Masalahnya kita membaca Quran itu mestinya kita mikir, ya Allah, aku diberikan lisan masih bisa ngomong, aku diberikan lisan masih bisa bicara, aku diberikan mata masih bisa melihat, tapi sampai saat ini kenapa saya nggak mau membaca Al-Quranmu ya Allah? Doanya begitu, Ibu. Mataku masih sehat. Ibu nggak tahu, orang-orang tua-tua dulu itu kenapa kok jarang dikasih trakum. Tahu trakum? Matanya itu masih jelas, masih corotnya masih kelihatan. Kenapa? Karena fadilah, biasanya fadilah tahajudnya, fadilah dari bacaan Qur'annya, fadilah dari sujudnya yang lama kepada Allah. Tuh. Jadi itu awet muda. Orang bilang itu inner beauty itu ditimbulkan. Yang namanya kecantikan dari dalam. Yuk, kecantikan dari dalam, sehat dari dalam, maka akan mencerminkan kepada wajah kita. Tidak ada beban, Ibu, berseri-seri setiap hari. Saya tuh tidak mau susah-susah hidup, Ibu. Benar, hidup saya harus bahagia. Kalaupun ada masalah ya wajar, diselesaikan masalahnya, ngadu kepada Allah, selesai. Masalah uang nggak pusing saya, Ibu. Masalah uang sama datang sendiri, ya kan? Ini datang sendiri uang. Ya namanya uang datang sendiri. Dicari-cari juga nggak ketemu kemana-mana. Iya. Nungguin gajian, saya nggak punya gaji, Ibu. Ya kan? Sekolah ngajar di sekolah, gajinya sebulan alhamdulillah 500 juta. Ya. Sebulan itu 500 juta, Ibu. Satu sekolah. Satunya lagi 270 juta. Sekolah. Alhamdulillah kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala, kita ikhlas ngajar anak-anaknya. Nah, ya kan? Udah gitu orang tuanya suruh bayaran telak semuanya. Bingung akhirnya kita mau gaji gurunya. Ratusan juta gurunya masalahnya. Itu apa namanya? Alhamdulillahirabbil alamin, enggak susah hidup. Ternyata kalau sudah dijalanin, lah saya masih harus bayar listrik, bayar wifi, bayar alhamdulillah wifi 420 juta, ya kan? Wifi-nya kalau itu 500 juta tinggal berapa, Ibu? Tinggal 80 juta kan ya itu. Ya, belum bayar kosannya, belum bayar rumah tiap bulan. Ya, belum bayar air. Coba kalau itu manajemen keuangan yang dia dapat dari hasil kerja kita, tidak muncul. Tapi saya yakin Allahumma ana, Allah bersama saya, Allah bersama kita, nggak pusing hidup itu. Kalau Ibu jadi ibu-ibu enak tinggal ngatung sama Pak gitu kan. Doain bapaknya supaya kerjanya lancar. Yang papa, yang enggak, kadang-kadang mereka protes aja Ibu. Janda semua. Ya janda. Ada peninggalannya kan. Nah, Ibu, yang terpenting adalah sekarang gini. Saya membawa amanah besar dari guru Quran saya itu. Pokoknya kalau ini harus disampaikan. Apa? Al-Quran itu harus dipelihara pada diri kita masing-masing. Kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat, Al-Quran harus kita jaga. Seperti menjaga hati kita. Ya Bu ya, hati kita harus kita jaga. Jaga hati, jaga cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta harus kita jaga. Cinta yang abadi. Cintailah Al-Quran, maka Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, apapun, persoalan apapun, belum juga kita minta, Allah sudah berikan semuanya kepada kita. Nikmati hidup ini. Sisa-sisa hidup kita mau kemana lagi? Saya sampai saat ini, saya sudah sering bilang ke Ibu, saya kelihatannya saja muda, tapi hakikatnya saya jadi tua banget, tua renta. Ya, 45 tahun itu adalah waktu yang sangat tua bagi saya.
Sudah lewat 40 tahun, bagi saya sangatlah tua. Dan itu warning buat saya pribadi khususnya, peringatan buat saya pribadi. Nur Hamid, kamu itu hati-hati, ngomongmu itu direkam sama Allah. Sekarang direkam sama Mas Opik, ya kan? Nanti kamu dulu juga ngomongmu direkam oleh Allah. Makanya hati-hati. Kalau kamu nggak bisa mengerjakan apa yang kau ucapkan, aku siksa kamu nanti di dalam kuburan. Makanya hati-hati. Ngomong sama ngomong itu harus hati-hati. Terutama suka yang menjadi imam. Jadi imam itu tidak gampang itu. Menjadi imam itu tanggung jawabnya besar. Ya kan? Menjadi kayak ibu punya suami. Suami itu adalah imamnya ibu. Kalau suami itu ibu mencintainya tidak ikhlas, maka suaminya pun juga akan nanti tidak ikhlas. Ada kebohongan-kebohongan yang akan ditutupi oleh suami. Maka cintailah suami kita dengan penuh keikhlasan, karena itu adalah imam kita. Ketika menjadi imam itu harus ikhlas itu. Gambarannya seperti itu. Saya adalah seorang suami, ya kan? Walaupun sekarang belum ada lagi, gitu. Dulu pernah jadi suami, ya kan? Saya mencintai istri saya itu dengan keikhlasan, ketulusan yang sangat luar biasa, sehingga Allah membalikkan hatinya dengan tulus dan ikhlas. Ya, buktinya apa? Istri saya memberikan anak pada saya. Ya kan, ya? Bukti yang nyata itu keikhlasan dari seorang ibu. Ya kan? Akhirnya saya punya anak dengan istri saya. Apalagi kesetiaannya sampai ajalnya itu masih cintanya yang dijaga kepada suaminya. Itu ibu juga begitu. Makanya hati-hati, jangan sampai melukai perasaan seorang imam. Kalau sampai kita melukai perasaan seorang imam kita, maka siap-siaplah bahaya akan menerpa pada diri kita sendiri. Allah nanti yang akan menjaga. Hati-hati. Kalau suami misalnya ini jangan dibalas dengan balas aja dengan senyuman. Kan gitu ya. Nah, karenanya terpenting nih, selesainya dengan apa sebenarnya? Selesainya dengan Al-Quran. Ya, nih contoh ringan. Ibu misalnya punya masalah dengan suami berantem, Mas, maaf. Iya Pak. Mohon maaf, berhenti sebentar. Udah adzan, ya kan? Ya, udah adzan. Ntar habis selesai sholat berjamaah, kita berantem lagi, gitu ya. Habis itu gimana? Ya sudah, kata suaminya, kamu kan imam saya. Kalau kamu nggak ikhlas ketika menjadi imam, maka nggak diterima sholat kita. Paksain menjadi orang yang ikhlas. Udah, wudu bareng ya. Selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu. Terus berantem lagi, tak dulu Pak. Ya. Nah, alangkah lebih baiknya kita genjatan senjata dulu, kita baca Quran bareng-bareng. Iya kan? Saya jamin, yakin, masih mau berantem? Enggak jadi Bu. Berkat apa? Berkat keikhlasan seorang imam. Masalahnya imam yang begitu kan sulit didapat. Ya. Mau berantem dong, pilih pecahin semua, plak, nyesel akhirnya harus beli lagi kan gitu. duit lagi ya. Kalau itu jangan main kayak gitu, tidak baik. Nah makanya peringatan buat kita, dengan Al-Quran insya Allah hidup kita akan menjadi lebih bahagia. Makanya mulai nanti usahakan istiqomahin. Ibu biasanya baca Qurannya kapan? Ba'da sholat minimal 1 ain lah, nggak apa-apa. Ba'da sholat sempetin sesempet-sempetnya. Kenal gini Bu, ini Allah itu sangat senang dikala kita lagi sempit-sempitnya waktu, tapi kita masih memperdulikan kepentingan Allah. Itu Allah senang. Makanya di saat-saat itu pasti Allah berikan yang indah-indah. Nah, karenanya kenikmatan yang sangat indah bagi saya adalah ketika kita ngobrol dengan Allah. Bu, halo.
membaca Al-Quran itu seperti kita ngobrol dengan Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah, kalamnya Allah. Ketika kita membaca Al-Quran sama ketika kita ngobrol dengan Allah. Allah kita ajak ngobrol setiap hari, setiap waktu. Pasti ibu punya masalah, pasti Allah akan selesaikan masalah kita ajak ngobrol. Kalau saya punya masalah dengan Bu Haji misalnya, punya utang 10 juta, Bu Haji saya utangnya belum bisa bayar, Bu Haji gimana ya, emang nggak ada penghasilan Pak Ustaz, nggak cukup Bu Haji, buat ini buat anak pesantren ini. Aja wes lah kata Bu Haji. Kan begitu, selesai masalah kan? Tapi masih punya tanggungan, tapi dibayar loh Pak Ustaz, ya dibayar nanti. Tapi kan masalah selesai. Begitu juga indah kita kepada Allah. Ketika kita ngobrol terus kepada Allah, Allah sering kita ajak ngomong. Kita ajak ngobrol, ketemu terus dengan Allah, dengan baca Quran, dengan sholat tahajud, dengan sholat sunnah yang lainnya, dengan sholat waktu itu, pasti Allah akan menemui kita. Nah, Allah menemui kita dengan apa? Pasti dengan rahmatnya. Gitu loh, Pak. Allah menemui kita dengan apa? Dikasih kesehatan ibu-ibu. Jangan disangka ibu sehat ini bukan rahmatnya Allah. Ibu bisa ngaji di tempat ini bukan rahmatnya Allah. Semua itu ada rahmatnya Allah. Itu adalah pertemuan Allah dengan seorang hamba. Semangat ya, Qurannya dibaca. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في ذريتنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم ارحم أمة محمد وأصلح أمة محمد واغفر أمة محمد وألف بين أمة محمد وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب به إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Faqadur jari-jari li syaifi qur'un walakul lima jarah halisan. Apabila ada pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Kalau lidah ini lukai hati kemana obat tidak dicari. Sampai ketemu pada acara dan gelombang yang sama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada